Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Mumin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motion study atau studi gerakan. Motion study atau studi gerakan pertama kali ditemukan oleh Frank Barker Gilbert dan istrinya Lillian Miller Gilbert. Kalau dari pengertian motion study yaitu metode pemetaan sistem kerja dengan menganalisis gerakan anggota badan saat bekerja yang diuraikan dalam elemen-elemen gerakan. Contoh motion study yang pertama yaitu mencari atau search, dilambangkan dengan SH. Elemen gerakan mencari merupakan elemen gerakan dasar, yaitu untuk menemukan objek. Elemen mencari termasuk elemen gerakan terpikir tidak efektif. Sedangkan gerakan yang kedua yaitu gerakan memilih, biasanya dilambangkan dengan ST. Memilih yaitu gerakan untuk menemukan suatu objek yang tersambut menggunakan tangan dan mata. Dan baru berhenti jika objek tersebut sudah ditemukan. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan memegang. Dia dilambangkan dengan G. Yaitu gerakan untuk memegang objek, biasanya didahului dengan gerakan menjangkau dan dilakukan dengan dan dilanjutkan dengan gerakan membawa. Gerakan ini termasuk gerakan terpikir efektif sehingga tidak bisa dihilangkan, tetapi dalam beberapa hal dapat diperbaiki. Gerakan yang selanjutnya adalah gerakan search atau menjangkau, dilambangkan dengan RT. Gerakan menjangkau yaitu gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban. Biasanya gerakan ini mendekati atau menjauhi benda tersebut yang mau dipegang. Gerakan ini diklarifikasikan sebagai gerakan elemen terpikir yang efektif dan saling terhubung sama gerakan membawa dan memegang. Ini adalah gerakan memegang untuk memakai. Ini dilambangkan dengan huruf H. Yaitu gerakan memegang tanpa menggerakkan objek yang sedang dipegang. Elemen memegang untuk memakai adalah elemen kerja yang efektif yang bisa digunakan dengan memakai alat bantu untuk memegang objek. Gerakan selanjutnya adalah gerakan membawa atau move, yaitu gerakan perpindahan tangan di mana tangan dalam keadaan dibebani. Elemen gerakan membawa termasuk gerakan terpikir efektif sehingga sulit untuk dihindarkan, tetapi dalam situasi dapat diperbaiki. Gerakan yang selanjutnya adalah gerakan melepas atau release, biasa dilambangkan dengan RL, yaitu terjadi ketika pegawai melepaskan objek yang dipegangnya. Berawal dari pegawai itu mulai melepaskan sampai benda tersebut lepas dari tangan. Gerakan yang selanjutnya adalah gerakan mengarahkan atau position. Gerakan ini merupakan gerakan yang didahului oleh gerakan mengangkut dan diikuti oleh gerakan merakit biasanya. Misalnya seperti memutar, menggeser ke tempat yang diinginkan dan berakhir pada objek itu sudah dirakit. Selanjutnya adalah gerakan mengarahkan sementara atau preposition, biasanya dilambangkan dengan PP. Gerakan ini merupakan elemen gerakan menuju pada tempat yang sementara. Tujuan mengarahkan sementara adalah memudahkan pemegang apabila objek akan dipakai kembali. Apabila objek akan dipakai kembali, maka agar lebih mudah. Selanjutnya adalah gerakan pemeriksaan atau inpex, jadi dilambangkan dengan I, yaitu gerakan di mana pekerjaan memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek tersebut memenuhi syarat atau belum. Elemen ini termasuk elemen terpikir yang tidak efektif. Yang selanjutnya adalah perakitan atau disebut dengan assemble, biasanya dilambangkan dengan huruf A, yaitu gerakan untuk menghubungkan satu objek dengan objek lain sehingga menjadi satu kesatuan. Elemen ini merupakan elemen terpikir yang efektif dan tidak dapat dihilangkan sama sekali, tapi dapat diperbaiki. Selanjutnya adalah lepas rakit atau disassemble,
biasanya dilambangkan dengan DA. Lepas rakit merupakan kegiatan dengan dua bagian objek yang dipisahkan dari satu kesatuan. Ini termasuk gerakan terbik yang efektif. Yang selanjutnya adalah gerakan memakai atau disebut dengan use. Biasanya dilambangkan dengan huruf O. Bila satu yaitu di mana salah satu atau kedua tangan digunakan untuk memakai atau mengontrol suatu alat untuk tujuan-tujuan tertentu selama kerja berlangsung. Selanjutnya adalah keterlambatan yang dapat dihindarkan. Jadi dilambangkan dengan AD. Disebabkan oleh hal-hal yang timbul sepanjang waktu oleh pekerja, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kegiatan ini menunjukkan situasi yang tidak produktif yang dilakukan oleh operator, sehingga perbaikan atau penanggulangan yang perlu dilakukan lebih ditunjukkan pada operator sendiri tanpa harus merubah proses kerja yang lainnya. Ini termasuk gerakan terbik yang tidak efektif. Yang selanjutnya adalah keterlambatan yang tidak dapat dihindarkan. Biasanya dilambangkan dengan UD. Keterlambatan di sini maksudnya adalah keterlambatan yang terjadi di luar kemampuan pengendali si pekerjaan tersebut. Kondisi ini diakibatkan oleh hal-hal di luar kontrol dari operator dan merupakan interupsi terhadap proses kerja yang sedang berlangsung. Ini termasuk gerakan terbik yang tidak efektif. Selanjutnya adalah merencana atau plan. Biasanya dilambangkan dengan PN. Merupakan proses mental di mana operator berpikir untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya. Elemen ini merupakan proses mental di mana operator berhenti sejenak bekerja dan memikir untuk menentukan tindakan apa yang selanjutnya untuk dilakukan. Selanjutnya adalah istirahat atau rest. Istirahat di sini istirahat untuk menghilangkan vertige. Biasanya dilambangkan dengan huruf R. Terjadi pada setiap siklus kerja tetapi secara periodik. Waktu untuk memulihkan tersebut berbeda-beda. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kehilafan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.